Misalnya, oh saya lagi kesel nih gitu ya. Tapi jangan jangan dimaknakan macam-macam. Jadi kasih nama nggak apa-apa. Setelah itu di let go aja. Halo semuanya, kembali lagi di Dunia Leadership Coaching, di channel dimana kita akan pelajari lebih dalam tentang leadership dan coaching bersama dengan saya, Mavis. Nah, pada hari ini saya mempunyai topik yang menarik banget nih, khususnya untuk para leader. Tapi sebelum kita lanjut, kita saksikan yang berikut ini dulu ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Nah, kita sekarang mau membahas nih tips-tips untuk para leader yang lagi kebingungan mengambil keputusan. Nah, gimana tuh ya? Biar lebih lanjut kita langsung kepada tanya ke Coach Adit. Halo Coach Adit. Halo, Iya, Mavis. apa kabar Coach? Kabar baik. Iya, nah jadi hari ini Coach topiknya itu tips agar leader dapat mengambil keputusan. Terutama keputusannya itu saat keadaan yang terdesak, yang leadernya sampai nggak bisa bingung mau milih keputusannya itu gimana sih. Oke. Tips-tipsnya tuh seperti apa agar leader bisa mengambil keputusan. Ya, oke. Wah ini ya. Jadi mengambil keputusan itu banyak ya situasinya gitu ya. Nanti yang Mavis tanyakan itu kan mengambil keputusan pada saat kondisinya mungkin lagi sangat ini kali ya, buru-buru gitu ya, atau sedang lagi rame gitu ya, lagi kondisinya tuh memang sedang lagi dalam keadaan pressure ya, tekanan tinggi, atau sedang dalam perlu cepat-cepat mengambil keputusan gitu ya. Nah ini jadi banyak mengambil keputusan, cuman kalau yang satu ini mungkin saya akan menjelaskan dulu lebih spesifik tentang yang ini ya, mengambil keputusan yang dalam kondisi tadi ya, sedang dalam terburu-buru atau dalam tekanan yang tinggi gitu ya. Benar. Ya memang kalau dibilang mengambil keputusan itu kan yang idealnya adalah berdasarkan fakta dan data dan dengan pemikiran yang matang gitu ya. Iya benar. Cuma kan itu idealnya nih, kan nggak selalu dalam kondisi yang realnya itu semuanya serba ideal ya. Iya betul. Jadi memang dia harus mengambil keputusan yang mungkin informasinya aja kurang gitu ya, terus situasinya sangat mendesak atau terburu-buru atau lagi ramai pikirannya di kepala gitu ya, banyak hal yang harus dikerjakan, jadi dia harus cepat-cepat gitu ya. Jadi kadang-kadang dia berdasarkan insting aja ya, atau intuisi feeling gitu karena kondisi terburu-buru ya. Memang sih idealnya seorang leader itu harus banyak mengumpulkan informasi gitu ya. Cuma kalau dalam kondisi seperti itu, nah saya sih tidak menjelaskan tentang proses pengambilan keputusannya, tapi lebih kepada kondisi pikiran dan perasaannya leader ya ketika mengambil keputusan. Karena justru disitulah sebetulnya yang kritikal juga nih, selain daripada kualitas dia informasi yang ada yang dan sebagainya, tapi ketika mengambil keputusan itu justru pikiran dan perasaannya ini nih yang akan sangat mempengaruhi dia dalam mengambil keputusan itu. Nah, gitu ya. Jadi kalau dalam kompetisi coaching ya, yang bisa juga diterapkan oleh seorang leader, salah satunya adalah coaching presence. Coaching presence. Ya, itu ada tuh. Ya bagaimana memaintain presence atau menjaga kehadiran diri gitu ya dalam kondisi sekarang, sehingga dia bisa lebih tenang gitu ya. Nah, gitu. Bisa dalam artian tenang tuh bisa lebih mengendalikan emosinya lah gitu. Gitu ya. Walaupun tekanan tetap ada ya, pressure tetap ada. Tapi kan itu kan nggak bisa dikontrol tekanan dari luar. Yang bisa dikontrol adalah kondisi dirinya, kondisi gitu ya. perasaan sendiri, pikiran dan perasaannya yang saat itu sedang banyak bombardir dari luar gitu kan. Benar. Nah itu bagaimana supaya nggak kacau gitu kan. Nah, salah satunya adalah dengan berlatih presence kita, berlatih gitu. presence kita, kehadiran diri kita gitu ya. Itu pentingkah? Apa hanya akan berguna di saat keadaan terdesak tuh Coach? Penting. Penting Pada saat kondisi apapun ya. Kondisi apapun bisa. Jadi ketika dalam kondisi normal pun tetap presence gitu ya, dalam mengambil keputusan, dalam berinteraksi dengan tim.
memikirkan strategi gitu ya, dalam ketika bicara dengan atasannya gitu ya, negosiasi dan seterusnya. Itu kondisi presence itu sangat penting gitu ya, dan sangat efektif untuk digunakan sehingga kualitas aktivitasnya itu hasilnya bisa lebih optimal lagi gitu. Penting banget ya, berarti itu nomor yang tips pertama tuh coach berarti? Iya, jadi justru dalam coaching presence ini apa sih yang harus dilakukan gitu ya sebetulnya, presence itu ya. Jadi agar dia bisa benar-benar mindfulness ya kalau istilah meditasinya gitu ya. Benar. Nah, kalau teman-teman yang sudah pernah belajar meditasi itu bisa tuh diterapkan mindfulness ya, itu untuk menjaga presence. Intinya kan gini, mindfulness itu dia fokus kepada hadir dalam kondisi saat ini, memperhatikan perasaan dan pikirannya gitu ya. Mau nggak mau dalam kondisi lagi terdesak tersebut, luangkan waktu 1 menit 2 menit untuk tenang dulu gitu. Kondisi tenang, masuk ke dalam diri dulu, mengevaluasi diri gitu ya, kemudian mengevaluasi emosi apa yang muncul gitu loh dalam diri gitu. Jadi menyadarkan diri terhadap emosi apa nih gitu ya. Misalnya saya lagi kesel nih gitu ya, tapi jangan jangan dimaknakan macam-macam. Jadi kasih nama nggak apa-apa, setelah itu di let go aja, katakan dilepas, bisa tarik nafas, dihembuskan gitu ya kalau misalnya mindfulness ya. Nah setelah itu baru bisa memperhatikan atau bisa memikirkan informasi-informasi apa yang ada yang sudah tersedia dalam mengambil keputusan tersebut gitu ya, sehingga nanti setelah itu emosinya sudah bisa ditenangkan, dia bisa mengambil keputusan ya, mudah-mudahan bisa lebih baik lagi ya kualitas keputusannya gitu. Berarti untuk mengambil keputusan dalam keadaan terdesak itu coaching bukan coach, leader berarti. Leader. Maksud saya tadi coach presence ya? Iya, coaching presence. Coaching presence di mana mindfulness ya? Iya, itu istilah ininya ya, istilah spesifiknya ya. Tapi kalau maksudnya istilah meditasinya kali ya, atau istilah apa ya itu. Tapi kalau istilah coachingnya ya coaching presence. Coaching presence itu mindfulness, cuman beda bahasanya aja. Ya, salah satu cara untuk coaching presence dengan mindfulness. Gitu. Berarti coaching presence itu penting banget dalam mengambil keputusan ya coach ya? Ya. Ada tips lain nggak tuh kalau misalnya udah melakukan coaching presence nih masih tidak baik gitu? Ya seharusnya sih sudah nggak masalah ya, kalau udah presence-nya benar gitu ya. Makanya latihan presence atau latihan untuk masuk ke dalam diri gitu ya, mestinya setiap hari dilatih minimal sehari misalnya 2 kali atau 3 kali gitu ya. Latihan mindfulness atau fokus ke dalam diri, mengamati emosi kita gitu ya. Kemudian ketika mau ngambil keputusan, sadari dulu apakah itu berdasarkan fakta atau berdasarkan ini saja ya, apa sih apa tuh namanya kalau lawannya fakta itu opini. Berdasarkan opini atau pendapat pribadi atau ibaratnya interpretasi gitu ya, atau berdasarkan interpretasi kita aja atau asumsi kita gitu. Nah jadi pisahkan kedua hal itu, mana yang benar-benar fakta yang untuk diolah gitu ya. Jadi bisa lebih keputusannya bisa lebih objektif dan bisa dipertanggungjawabkan ketimbang hanya berdasarkan opini-opini belaka gitu kan. Bener. Kan kalau kondisi orang lagi kacau emosinya gitu kan, pasti banyak beropini tuh gitu kan. Bener. Banyak beropini, banyak berasumsi gitu kan. Karena diri kita tuh seperti dikuasai emosi gitu kan, untuk ini ya, ngelihat orang bisik-bisik aja kita udah beropini, dia ngomongin gue nih gitu. Padahal enggak gitu kan, dianya aja yang lagi galau pikirannya kan. Jadi ngelihat orang tuh kayaknya semuanya dianggap personal gitu. Sensitif lah ya. Jadi sensitif. Berarti untuk para leader dalam mengambil keputusan, sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Coaching presence ya? Itu berarti melakukannya setiap hari kalau bisa ya coach? Ya gitu, jadi pada saat diperlukan gitu bisa digunakan dengan lebih lancar ya. Jadi latihannya ketika belum menghadapi masalah pressure sebelum gitu ya. Jangan pas lagi menghadapi tuh. baru latihan ya, jangan gitu. Sama seperti orang yang lainnya, sebelum bertanding olahraga kan latihan dulu kan. Iya benar.
Jangan pas lagi bertanding baru latihan. Itu dia kan kacau gitu. Iya, berarti ini tips yang penting banget nih untuk para leader agar dapat mengatasi suatu saat keadaan terdesak ya untuk Ya. mengambil keputusan, belajar coaching presence ya. Salah satu contohnya itu mindfulness kalau Betul. bahasa meditasinya. Ya. Jadi banyak ya memang orang yang belajar coaching itu bukan sekedar hanya mereka ingin menjadi coach profesional, tapi juga agar bisa menjadi seorang leader yang lebih baik atau menjadi ya komunikator yang lebih baik lah ya. Jadi belajar komunikasi dengan lebih baik gitu, karena ilmu coaching itu bukan hanya sekedar bisa dipakai saat coaching ya, tapi juga dipakai saat sebagai seorang leader, bahkan sebagai seorang ketika berkomunikasi satu orang dengan orang lain, itu juga banyak ilmu coaching yang bisa diterapkan gitu. Jadi nggak hanya orang yang ingin jadi coach saja gitu yang belajar coaching ternyata. Keren banget ya. Kalau boleh tahu coach belajar jadi coaching sampai sekarang itu di mana sih coach? Kalau mau belajar coaching ya tentu awali dengan menemukan sekolah coaching atau lembaga pelatihan coaching yang memang sudah diakreditasi oleh ICF ya, International Coaching Federation. Karena tentu kualitasnya, kurikulumnya, silabusnya sudah standar sesuai dengan persyaratan untuk menjadi seorang coach profesional gitu. Salah satunya adalah di lembaga pelatihan kita nih, Corpora Consulting ya, yang memang sudah lembaga pelatihan coaching kita sudah diakreditasi oleh ICF gitu ya, berdasarkan standar etika dan standar kompetensinya ICF gitu. Jadi silakan teman-teman buka di www.corporaconsulting.com, cari di sana produk untuk coaching ACSTH gitu ya, 66 jam. 66 jam ya coach ya. Makasih banget loh coach untuk tips kali ini, karena bukan leader aja ya, pasti semua orang bisa menggunakannya juga kan ya. Yes. Nah, ya gitu. Secara umum bisa dipakai. Kalau gitu saya pamit undur diri dulu dengan Coach Adit dan Mavis. Oh ya, untuk teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like dan komen video ini ya. Kalau ada pengen ditanyain boleh banget langsung komen aja. Oke coach, sampai jumpa. Sampai jumpa.